Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom adik-adik, shalom papa mama, puji Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2021. Nah, pada tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yuk adik-adik belajar sungguh-sungguh, amin. Apalagi sudah mau kenaikan kelas kan? Nah, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak main-main ya. Saatnya kita beribadah juga, kita beribadah sungguh-sungguh. Tanggal 13 Mei kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan 10 hari kemudian kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu, saat kita beribadah sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mari adik-adik, kita mau beribadah, persiapkan hati sungguh-sungguh. Tidak ada yang sambil main gadget. No. Tidak ada yang sambil makan. No. Amin. Tapi saatnya menyembah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saatnya berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Saatnya mendengarkan firman Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak Citra. Shalom Kak Sheryl. Oh iya Kak Sheryl, ada adik-adik sekolah minggu nih, kita sapa dulu yuk. Oke Kak. Shalom adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Gak ada yang main-main. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Engkau telah berikan kesehatan dan kekuatan bagi adik-adik di rumah. Biarlah mereka bisa memuji, memuliakan Engkau dengan baik dan tidak ada yang termasalah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kak Sheryl, tau gak ada yang buat aku kesal sama Sudito Kak Sheryl? Teman aku tuh nyeselin banget. Gak boleh gitu Kak, kan di lagu sekolah minggu ada Kak. Lagu apa Kak Sheryl? Aku mau dengar dong. Oke Kak, kita akan nyanyikan bareng-bareng dan adik-adik di rumah harus ikutin gerakan kita ya. Siap Kak Sheryl. Ayo adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri ya sambil memuji nama Tuhan Yesus. Kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H 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 Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah dari bunga di taman. lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke adik-adik, kita semuanya duduk, kembali lagi duduk, kita angkat tangan kita mau sembah Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, penyembahan kita sambil kita mengucap syukur ya adik-adik. Mari adik-adik kita angkat tangan kita sembah Tuhan Yesus. Jangan ada yang main-main ya adik-adik, kita fokus.
angkat pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami duduk diam ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan pembicaranya kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Setelah kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah dan banyak hal serta membantu mereka untuk memahami Alkitab. Setelah 40 hari sejak kematiannya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke bukit. Ketika murid-murid menyembahnya, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa ada pekerjaan yang sangat penting, tetapi mereka harus menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus datang. Tuhan Yesus juga berpesan bahwa Roh Kudus akan datang dan kemudian murid-murid akan menerima kuasa. Murid-murid akan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai seluruh bumi. Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat para murid sedang mendengarkan, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke langit dan awan menutupi pandangan mereka. Lalu ada 2 malaikat menampakkan diri kepada para murid dan bertanya, "Mengapa kamu berdiri di sini dan melihat ke langit?" Mereka mengingatkan para murid bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Adik-adik, pada waktu itu, setelah beberapa hari bertemu murid-muridnya, Tuhan Yesus menyuruh mereka berangkat ke suatu bukit di Galilea. Nah, adik-adik, setelah sampai di sana, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka langsung menyembahnya, Kak Durman. Tetapi Kak Durman, ada beberapa murid-muridnya yang ragu. Tuhan Yesus tahu tidak Kak kalau ada muridnya yang ragu-ragu? Tentu Tuhan Yesus tahu kalau muridnya ragu-ragu. Makanya Tuhan Yesus memberi pesan agar murid-muridnya tahu apa yang harus dilakukan setelah Tuhan Yesus ke surga. Nah, Tuhan Yesus berpesan kepada semua muridnya supaya menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan, Kak Durman, dan membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya untuk mengajarkan setiap orang melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berjanji akan menyertai semua murid sampai akhir zaman. Adik-adik tahu tidak siapa yang dimaksud dengan murid-murid? Ke-11 orang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya Kak? Ke-11 orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus memang murid Tuhan Yesus. Tapi bukan cuma mereka saja yang disebut murid, Kak Durman dan Shalom serta adik-adik yang di rumah. Oh, jadi adik-adik, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut muridnya Tuhan Yesus. Jadi aku, Hana, dan teman-teman juga di rumah termasuk murid Tuhan Yesus ya Kak? Betul sekali, Shalom. Lalu Kak, bagaimana cara menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus? Wah, pertanyaan yang bagus, Hana. Cara menjadikan semua bangsa murid Tuhan dengan menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman. Bisa juga saudara. Betul. Atau tetangganya adik-adik. Menceritakannya bagaimana Kak? Hana dan adik-adik di rumah bisa menceritakan kebaikan yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat adik-adik. Pernah tidak adik-adik ditolong Tuhan Yesus? Seperti disembuhkan dari sakit? Atau minta sesuatu kepada Tuhan dan dikabulkan? Pasti pernah Kak. Shalom pernah berdoa untuk nenek Shalom dan nenek sembuh secara ajaib. Padahal dokter bilang gak bisa sembuh. Kalau Hana pernah minta sama Tuhan sepatu baru. Tidak berapa lama Papa dan Mama bawa sepatu baru untuk Hana. Padahal Hana tidak cerita ke Papa dan Mama.
Pasti Tuhan yang kasih tahu papa dan mama ya Kak. Betul sekali Hana. Wow, Shalom dan Hana sudah bisa menceritakan kepada orang lain apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kalian berdua. Jangan takut untuk cerita ya Shalom dan Hana dan adik-adik di rumah tentunya. Ingat, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberi kita kemampuan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oke Kak, aku siap menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus ke teman-temanku. Wow, Hana dan Shalom dan adik-adik di rumah kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saatnya kita Ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman jangan lupa memperkatakan Pentakosta ketiga ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman, kita akan berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah pimpin ibadah dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Pak pemerintah dan bangsa negara ini ya Tuhan. Jauhi dari mara bahaya dunia ini juga Tuhan. Dan pulihkan virus corona ini ya Tuhan. Berkati Pak Jokowi ya Tuhan. Jauhi dari virus corona. Berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak David, Ibu Rita, dan anaknya jauhi dari virus corona dan berikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang sudah pimpin ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan buat kakak-kakak yang pimpin ibadah ini ya Tuhan. Dan berkati teman-teman yang sudah beribadah ya Tuhan, yang di rumah, berkati ya Tuhan, berikan kecerdasan, kepintaran, dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan.
Adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan? Katakan yes di rumah-rumah. Oke, adik-adik. Sebelum kita mau tutup, jangan lupa ya adik-adik untuk tetap belajar di rumah, tetap bantu orang tuanya, tetap jadi anak dengar-dengaran ya sama orang tuanya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami telah beribadah ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai adik-adik semuanya di rumah, biarlah mereka bisa menjadi anak-anak yang taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati.